Halo semuanya, selamat datang di Abu-Abu Berkata, podcastnya Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Syah Kuala. Halo, kembali lagi bersama saya Farhan Ramadhani di podcast Abu-Abu Berkata, podcastnya HMTP USK. Oke, Sobat Abu-Abu, untuk kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu salah satu anggota HMTP USK yang berprestasi di esai pada yang diselenggarakan oleh Forkopindo, yaitu Bang Muhammad Kana. Gimana Bang Kana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Makasih juga Bang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Abu Berkata kita. Ini pasti masih untuk HMTP apa enggak? Iya jelas lah, kita harus mengabdi juga kan kepada HMTP kita. Oke, dari lomba esai yang udah Bang ikuti itu gimana sih Bang? Apa sih itu lombanya gimana? Kalau misalnya untuk lomba sebetulnya ini kan yang dari Forkopindo kemarin ya. Iya. Itu merupakan lomba semacam karya tulis di mana kita mengkaji suatu hal yang kemudian kita sebetulnya ini bukan esai ya, tapi paper gitu. Oh iya, sorry. Di mana papernya ini kebetulan penelitian terdahulu, kemudian saya jadikan paper dan kemudian ikut sertakan ke lomba Forkopindo ini. Kebetulan nama lombanya itu kalau di acara Tamu Nasional Tahunan Perhapi yang di keberapa ya? Intinya di tahun 2023 lah. Oke. Terus itu lomba papernya itu online atau offline sih Bang? Kalau misalnya ini kan kegiatannya sebetulnya Tamu Nasional Tahunan di mana kalau nggak salah nih ya, pada kaprodi untuk teknik pertambangan seluruh Indonesia itu berkumpul di suatu tempat itu untuk mengadakan Tamu Nasional Tahunan. Nah, acaranya itu beragam, salah satunya itu workshop yang segala macamnya lah. Nah, salah satu kegiatan yang diadakan tuh untuk lomba itu paper gitu. Nah, kebetulan dapat info ya daftar aja sih sebagai ya yang namanya lomba ya, Iya. untuk mengasah kemampuan. Ngecek ombak lah bahasa kita ya. Oke, siap. Dari paper yang abang kirim untuk seleksi itu judulnya apa sih Bang? Nah, kalau misalnya kemarin itu judulnya terkait dengan identifikasi pasir besi. Jadi fokusnya itu bidang eksplorasi kalau kita Bang. Ya. Jadi sebelumnya kan kita eksplorasi itu mungkin yang belum tahu nih ya. Jadi untuk memulai kegiatan penambangan itu kan kita mulainya dengan eksplorasi nih, Ya, benar. mencari suatu endapan yang kemudian nantinya dianggap ekonomis untuk ditambang. Nah, biasanya penambangan itu eksplorasi dilakukan langsung. Nah, kami membuat sebuah hal baru mungkin ya terkait dengan eksplorasi, di mana kami menggunakan algoritma machine learning untuk mengidentifikasi kadar pasir besi di satu tempat. Di mana dalam kasus kami itu terkait dengan identifikasi pasir besi di Aceh Besar. Jadi mekanisme untuk pengambilan sampel atau membuktikan keberhasilan penelitian itu gimana tuh kira-kira? Sebetulnya ini penelitiannya itu terkait dengan pengembangan. Nah, jadi sebelumnya itu ada metode remote sensing sama juga, di mana kita itu menggunakan apa istilahnya? Kalau secara sederhana itu kita menggunakan gambar dari peta yang kemudian nanti dari satelit, dari citra satelit, kemudian kita identifikasi ada nanti apa istilahnya? Dari parameter nantinya akan diketahui tuh apakah di satu tempat tersebut ada pasir besi atau enggak. Yeah. Nah, kemudian dari penelitian remote sensing ini, identifikasi pasir besi pakai remote sensing dikembangkan menjadi identifikasi pasir besi menggunakan machine learning, di mana diharapkan dengan adanya machine learning ini ya sekarang dengan revolusi industri 4.0 ya, di mana-mana kita tuh mencoba menerapkan teknologi biar kerjaan kita lebih efisien gitu. Nah, kemudian diterapkan juga yang tadi machine learning dengan harapan bahwa identifikasi pasir besi ini bisa lebih akurat gitu keterdapatannya. Itu arah tujuan kita. Jadi kelebihan dari penelitian abang ini dari eksplorasi dengan metode lainnya tuh apa kira-kira? Sebetulnya kalau misalnya dikatakan kelebihannya mungkin lebih real time. Karena sebelumnya penelitian pasir besi itu untuk
mungkin lebih ke tahap proteksi ya, di mana kita tuh mencoba mengidentifikasi pasir besi menggunakan metode remote sensing. Hasilnya itu masih dalam bentuk kalau misalnya remote sensing dia itu dalam nilai pixel. Nah, nilai pixel ini yang kemudian kita ambil sampelnya dan kemudian nantinya kita uji di lab. Nah, dengan adanya remote sensing ini hal yang sama dilakukan, namun untuk kedepannya nggak usah dilakukan lagi karena di remote sensing ini dia udah bisa memprediksi si kadar pasir besi ini berapa kira-kira di lapangan. Sedangkan remote sensing tadi dia belum bisa. Nah, jadi remote sensing merupakan bagian juga dari machine learning yang kami masukkan. Jadi semacam ada parameter pengaruhnya yang bisa menentukan bahwa di situ tuh berapa kadar pasir besinya. Kayak gitulah kira-kira. Jadi kayak penyempurnaan metodenya. Iya, penyempurnaan metodenya. Mungkin balik lagi kita bahas, aku tanya lah, pengen tahu juga. Jadi mekanisme lomba paper yang diadain sama Forkopindo tuh gimana itu bang kemarin apa ya? Oh, kalau misalnya untuk mekanismenya itu yang sama kayak rata-rata lah sebenarnya. Jadi kita ngumpulin submit paper dengan batas waktu tertentu, kemudian proses penjurian. Nah, di proses untuk tahap selanjutnya itu akan dipilih 5 paper terbaik. Nah, 5 paper terbaik ini yang kemudian nantinya akan melakukan presentasi langsung melalui online di depan juri. Nah, jadi setiap kelompok tuh bakal masuk nanti ke dalam Zoom, yang di Zoom tersebut ada 3 juri ya, 3 juri yang nantinya kita presentasi. Kemudian dari 5 paper terbaik tersebut yang setelah presentasi akan ditentukan 3 besar. Nah, itu berarti kemarin tuh ada sekitar 34 peserta kalau salah yang sampai dari seluruh Indonesia yang kemudian disaring jadi 5. Kalau nggak salah itu 5 itu ada dari UNP, ada dari UPN Veteran Yogyakarta kalau nggak salah, kemudian ada dari USK juga ya, kebetulan kami 2 lagi saya lupa dari mana. Intinya ada 5 yang masuk 5 besar tadi. Kalau aku boleh tahu juri-juri 3 juri dari Forkopindo itu dari mana sih bang? Nah, profilnya dia. Kalau kemarin itu dari nah, kalau misalnya pastinya nggak tahu ya. Maksudnya kemarin itu juga perkenalan singkat, jadi nggak sempat ingat dari mana. Intinya dari anggota Forkopindo-nya juga. Oh, betul. Nah, dari lomba paper yang abang ikuti kemarin tuh pasti tentunya ada rintangan dong ya. Oh, pasti. Rintangan juga dan keseruannya juga pasti. Ada plus minusnya juga, ada suka dan dukanya juga lah. Itu gimana perasaan bang untuk melewati semuanya itu? Sebetulnya gini ya, jadi kemarin kan sebetulnya tim nih berdua sama satu tim kedua orang. Nah, kemudian ketika Hamin berapa gitu, Hamin 3 atau Hamin 2 gitu, baru dikabarin bahwa yang presentasi itu cuma 1 orang. Oh. Nah, jadi kami tadi persiapannya itu 2 orang nih presentasi. Bagi-bagi tugas gitu lah ya. Harusnya udah ada pembagian tugas. Kebetulan saya di bagian machine learning, ada 1 orang lagi timnya di bagian remote sensing-nya. Nah, jadi kan ada fokusnya. Kemudian ketika Hamin 3 ini diubah mekanismenya. Nah, ini yang jadi tantangan gimana kemudian ya kami tentukan, kebetulan saya ketua timnya ya bertanggung jawab lah sebagai ketua tim. Benar. Nah, jadi ambil alih semua. Hamin 3 persiapan bukan nggak bisa, tapi ya seperti yang kita bilang tadi, pengkhususan. Jadi ketika memang kita fokusnya tuh di machine learning, kemudian kita ambil bagian juga di remote sensing. Nah, itu jadi tantangan baru gitu, di mana terbiji Hamin 3 di persiapannya. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya gimana perasaannya, ya persiapannya dengan waktu yang terbatas ya, itu memang sebuah challenge yang sangat inilah. Terus kayak yang kita bilang audio tadi Cipombang. Jadi sebelumnya di tahun lalu juga udah pernah ikut kontes paper juga, itu yang diadakan sama Perapi Indonesia, Perhimpunan Ahli Tambang Seluruh Indonesia. Itu alhamdulillah kami kemarin juga tim USK itu masuk ke dalam 10 besar, ada 2 tim, salah satunya tim saya. Nah, kemudian presentasi ya mungkin di tahun sebelumnya belum rezeki. Di tahun ini ikut juga untuk Perapinya, cuman nggak lewat ke 10 besarnya.
kami coba ke bagian yang punya Forkopindo ini, baru masuk ke lima besar. Alhamdulillahnya dapat lah. Dapat Iya. juara berapa Bang kemarin? Oh, alhamdulillah dapat juara 1 kemarin. Oh, keren. Tepuk tangan dulu lah untuk timnya Bang Kana ini. Keren. Bagi sobat abu-abu yang nggak tahu nih gitu, bisa dicek IG HMTP lah, biar bisa lihat update-updatean kita juga, bisa lihat postingan-postingan HMTP bangga. Bisa lihat situ mahasiswa-mahasiswa tambang WSK yang berprestasi. Tentunya ya, ada yang di nasional gitu ya, ada yang di internasional juga. Oke, kalau untuk sukanya selama Bang lewatin persiapannya itu gimana sih? Mungkin mencoba hal baru ya. Misalnya di tahun ini, maksudnya di pribadi aku ini terkait dengan bukan tim, misalnya ini terkait dengan pribadi, di mana di tahun lalu sempat masuk 10 besar, kemudian presentasi, tekanannya itu udah beda. Jadi ketika pertama kita presentasi di tingkat nasional dengan juri yang mungkin dari universitas luar yang memang top-topnya di universitas luar, itu pressure-nya mungkin untuk tahun ini udah berkurang. Dimana mungkin ya balik lagi persiapan ya. Yes. Persiapan itu bisa jadi sebuah gimana ya? Faktor terbesar lah. Ya, faktor buat kita terbesar kita untuk jadi PD ya. pede nggak untuk di tahun lalu mungkin sekedar presentasi udah oke, siap presentasi. Kemudian juga masih textbook, misalnya kita menghafal teks gitu. Nah, untuk presentasi menghafal teks, namun untuk tahun ini bisa ditingkatin di mana oke, ini materinya cuman gambar doang, kemudian kita jelasin dari gambar. Nah, mungkin ke di mana suka dukanya ke situ sih. Maksudnya bisa mengukur diri lah dari tahun lalu yang mungkin bisa masuk 10 besar namun nggak bisa maksimal di presentasi, kemudian di tahun ini bisa diperbaiki. Terus dari tahun ini lah gitu Bang, lomba paper apa aja sih yang Abang pernah ikuti? Kalau misalnya tahun ini ada 3 sebenarnya, ada dari Forkopindo, dari Perhati di bulan berapa kan? Di bulan 7, di bulan 5 sampai di bulan 7. Kemudian ini yang Forkopindo baru yang bulan berapa kan? Intinya ya sekitar 2 bulan yang lalu lah sampai papernya. Nah, baru-baru ini esai nih, yang baru-baru ini esai dari USK ikut. Oh. Nah, tentunya dengan banyak kontes yang udah pernah Abang ikut nih gitu. Jadi kan udah banyak pengetahuan dan pembiasan juga dong tentunya. Nah, dengan Abang yang ada yang dalam pribadi, dalam bentuk tim gitu ikut kontesnya gitu. Nah, gimana sih Abang memanage diri Abang untuk latihan-latihannya itu? Kalau misalnya untuk manage latihan, yang pastinya kita buat jadwal. Yeah. Kita tahu kita sama-sama anak kuliah yang kemudian mungkin kesibukan kita beda-beda. Yang pastinya dulu komunikasi. Jadi gimana kemudian kita bisa membangun sebuah komunikasi yang baik, yang bisa membawa kita tuh saling terhubung. Jadi hal yang paling utama itu. Karena kalau misalnya pun sehebat apapun kita, ketika memang kita dalam sebuah tim, kalau misalnya memang komunikasi hancur, sehebat apapun kita pasti akan kurang lah. Gak akan bonding juga. Karena gimana ya kita bilangnya? Kalau misalnya kita banyak cekcok di grup, kemudian kita nggak bisa paham gimana maunya teman kita, terus nggak sejalan gitu kemauannya. Yang satu mungkin pengen dapat juara, yang satu mungkin cuma mau ikut dia saja, ya itu pasti ya nggak bakal ada koneksinya. Nggak ada bakal koneksinya lah di situ. Jadi nggak ada jatuh. Jadi hal yang pertama itu komunikasi. Kemudian satu tujuan yang kita bilang tadi, kalau misalnya mau udah satu tujuan kita capai, ada achievement yang pengen kita capai, ayo kita capai sama-sama. Kemudian ya paling penting itu latihan, persiapan. Karena PD-nya kayak Abang bilang tadi, PD-nya kita itu dari persiapan. Sesiap apa kita untuk tampil di depan juri ataupun di tingkat nasional gitu ya. Kalau misalnya kita ya tampil. Nah, itu sih kalau misalnya ditanya persiapan ya, kalau misalnya terkait persiapan.
Terus dari diri abang sendiri itu mendapatkan info ada kontes-kontes itu dari mana sih bang? Cari sendiri kah atau ada wadahnya lah gitu? Kalau misalnya untuk info itu pasti dosen lebih baik. Jadi kebetulan dosen Kaprodi kita Ibu Insinyur Pucuk Nur Alam tergabung juga ke anggota Forkopindo. Kemudian ada Pak Izan juga, Pak Izan Nur Aslam, beliau juga anggota Perhati. Jadi setiap informasi dari Forkopindo Perhati yang mungkin memang ada informasi pasti disebar. Kemudian untuk info lomba dari himpunan sendiri pasti ada divisi eksternal yang dimana mereka bertugas untuk mencari informasi. Kalau misalnya memang ada lomba-lomba pasti mereka share dulu. Itu sih kalau misalnya info lomba. Terlebih dari situ mungkin dari Instagram lah kalau misalnya emang lewat. Terus dengan apa yang udah mendapatkan hasil yang menurut aku nih itu udah lebih dari cukup sih gitu bang ya. Untuk saran dan harapan abang untuk generasi berikutnya dari MTPWSK sendiri itu gimana sih bang untuk mengikuti kontes-kontes lebih terkhusus ini untuk paper kontesnya? Kalau dari aku jangan takut mencoba. Dalam artian dulu ketika jadi kan paper ini sebetulnya dulu aku ikutnya tuh karena ajakan. Jadi ada dosen, nah beliau dulu pembina MTPWSK himpunan Pak Izan. Beliau dulu ngajak di papernya Perhati yang di tahun lalu. Nah dari situ ajakan pertama coba dibimbing sama beliau, kemudian kita belajar cara nulis segala macam. Itu kan kita nggak kebayang bahwa di pertama kali ikut bisa masuk ke dalam 10 besar gitu kayak. Ya, pasti kita jadi kayak ekspektasi lebih. Nggak ekspektasi lebih. Oh ya udahlah kalau misalnya kita ikut ya udahlah. Kebetulan di tahun itu juga kebetulan jadi ketua Senmas juga di tahun itu. Nah, jadi challenging juga untuk bagi waktu di mana kita harus mempersiapkan untuk lomba, kemudian event di tingkat nasional juga di tahun yang sama. Nah itu belum lagi kuliah dan segala macam tugas. Jadi kalau misalnya kita nggak coba kita nggak pernah tahu. Setidaknya ketika kita ini hal yang mungkin aku bisa istilahnya tuh yang terpatri di diri aku tuh ketika aku coba, ketika aku gagal sebenarnya aku tahu aku kayak mana. Ketimbang aku nggak coba sama sekali dan aku nggak tahu aku kayak mana. Nah aku paling nggak suka tuh ketika hal yang nggak aku tahu kemudian aku jadi resah dengan itu. Nah jadi hal yang itu tuh nggak enak gitu rasanya. Mending kita coba kemudian kita tahu kekurangan kita, kemudian kita improve dan ya jadi yang kita pengen gitu. Dan jangan cepat puas. Jadi ketika memang dah tahun ini kita masuk ke dalam 5 besar misalnya, atau enggak kita masuk 20 besar misalnya, tahun depan kita masuk dalam 10 besar. Jadi kalau menurut aku tuh bukan di hasil akhirnya, tapi progres gimana kita menjalani sebuah proses. Jadi kita masih proses bukan dari 1 ke 100, tapi dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari 2 ke 3 ke 4. Jadi progres itu yang sebetulnya ingin kita achieve gitu. Jangan sampai kayak kita mengharap dari 1 ke 100, kemudian ketika memang sebetulnya kita udah berproses, kita udah ada peningkatan dari 1 mungkin cuma ke 2 atau ke 5. Itu kan disebut progres juga. Kemudian karena kita nggak dapat apa yang kita pengen, bukan dari 1 langsung ke 100, kita seringkali patah semangat gitu. Kita nggak mau coba lagi gitu. Nah jadi belajar dari kegagalan, ya berlaku ketika kita memang bisa achieve sesuatu, kesempatan gagal kita tuh udah habis. Itu aja. Kesempatan gagal kita untuk bidang itu ya, untuk bidang itu mungkin udah habis, maka kita bisa dapat gagal. Kita bisa dapat hasilnya, dapat menang. Mungkin ada saran sedikit juga dari aku ya, untuk teman-teman atau untuk adik-adik selanjutnya itu coba lebih melek lagi lah info, lebih aware lagi juga kalau banyak loh cabang-cabang lomba atau banyak loh tempat-tempat yang kita tuh bisa approve gitu diri kita sendiri, yang mana gak semua bidang tuh kita harus bisa, dan gak setiap tempat dan hal itu aja tuh kita bisa, karena kita tuh punya bidang kita masing-masing lah, kita punya limit kita masing-masing. Jadi
Ya, kita tuh harus berani break the limit kita. Nah, mungkin ini terakhir dari aku lah terkait dengan bidang tadi ya. Jadi aku anak tambang, bukan aku nggak mau main keluar, maksudnya ketika ada lomba misalnya siapa yang buat anak mungkin di bidang lain gitu, bukan di bidang tambang. Bukan nggak mau ikut, tapi ketika memang itu udah di luar bidang kita, kemudian udah ada ilmu yang beda, artinya ada banyak cabang nih yang bakal kita buka nih, ilmu baru apa nih. Kemudian ilmu baru itu tujuannya untuk tujuan akhir kita. Misalnya aku sebagai mahasiswa tambang, tentunya tujuan aku masuk ke perusahaan tambang gitu kan. Nah kemudian nanti di perusahaan tambang kegunaan tadi ilmu aku itu untuk apa? Jadi setiap kegiatan yang aku ikut sebisa mungkin itu ada bagiannya dari tambang, sehingga aku tuh nggak perlu pecah pikiran gitu. Jadi sekali dayung 20 terlewati. Oke, sahabat semua, sobat abu-abu. Jadi kita udah nggak terasa nih Bang, kita udah ngobrol 20 menit juga, bahas semua cerita tentang mulai dari mekanisme lombanya, gimana harapan kita juga tentunya gitu. Nah, semoga bisa jadi pembelajaran juga lah untuk sobat abu-abu semua. Oke Bang, terima kasih juga terima kasih juga udah diundang ke podcast. Iya, sama-sama. Jadi teman-teman bisa banyak dapat pengetahuan juga lah tentunya. Terima kasih. Oke, sobat abu-abu, jangan lupa diupdate terus informasi dari podcast abu-abu kita ini. Mulai dari pantengin terus sosial media kita, HMTP USK, IG, sosmed lainnya juga. Dan jangan lupa juga ikutin terus Bang, pantengin juga di next episode-nya di podcast Abu-Abu Berkata, podcastnya HMTP USK. Siapa kita? Tabang. Hidup tabang. Selalu jaya.